Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel Jeffrey DK di Automatic Trading and Info. Baiklah, untuk kesekian lamanya kita tidak membahas tentang updatean Ultraman saat ini ya. Dan untuk kali ini seperti biasanya untuk bulan Juni ini menjelang sale terbarunya Ultraman, yaitu Ultraman Dekat, kita diperkenalkan mengenai kata baru yang akan muncul di Ultraman Dekat yang akan tayang pada bulan Juli nantinya. Dan seperti biasanya kita akan langsung membahas mengenai kata-kata yang akan tampil di Ultraman Dekat. Dan tidak hanya itu saja, di sini kita akan membahas beberapa trailer yang bisa kita dapatkan yang baru saja yang semalam ditujukan untuk kita semuanya gitulah. Sekaligus kita membahas tentang majalah Tokusatsu di bulan Mei yang lalu. Jadi langsung aja. Yang pertama, tokoh heroin yang dinantikan oleh semua fans Ultraman adalah yaitu si Kirino Ichika yang diperankan oleh si Murayama Yuka. Nah, kata heroin satu ini merupakan anggota operasi Dark God Sledge heroin yang baru di serial Ultraman Dekat yang diungkapkan dengan nama Kirino Ichika, yang merupakan karakter yang bersemangat, optimis, dan juga mempunyai tanggung jawab yang kuat. Wow, the strong woman. Oke, lanjut. Meskipun bertubuh kecil, Kirino atau Ichika merupakan karakter yang atletis dan bisa menghindari serangan musuh dan bermanuver dengan cepat. Wow, luar biasa nih. Dan ini yang akan dinantikan oleh teman-teman semuanya sebagai fans Ultraman yang menantikan heroin barunya ya. Untuk teman-teman semuanya, kalau gue sih enggak. Berikutnya yang kedua adalah Ryumon Soma yang diperankan oleh Nobunaga Daichi. Merupakan pilot Gas Falcon dan juga Gas Sledge Combat Vehicle. Soma merupakan karakter yang tenang, mempunyai kepribadian yang dingin, tidak sering menunjukkan emosinya. Setelah waktu kecil dia diselamatkan oleh anggota TPU pada saat tertangkap dalam serangan monster, dia mulai melatih dirinya sendiri dan mulai menemukan jati dirinya di God Sledge. Bergabung melawan keinginan ayahnya. Gak tahu nih siapa yang ayah yang dimaksud. Tapi kita lanjut dulu. Dia bersumpah untuk menjadi yang terbaik untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa dia membuat pilihan yang tepat. Soma selalu menilai situasi dengan kritis, membuat kapten memanggilnya dengan julukan Observant Genius. Oke, di sini penjelasan tentang kata yang satu ini lumayan bagus juga sih. Yang dimana dia itu seperti menghadapi situasi yang bahaya pun dia tetap tenang begitu. Dengan hati yang tenang, dia bisa menyelesaikan masalah yang dihadapannya. Ya, intinya sih seperti gitu ya. Dan di sini penjelasan tentang ayahnya nggak tahu siapa ayah yang dimaksud. Yang pasti kemungkinan bakalan dibahas untuk next video aja. Berikutnya adalah Asakage Yuichiro yang diperankan oleh Koyanagi Yu. Nah, ini pasti teman-teman semuanya nggak asing ya mengenai kata yang satu ini. Nah, kata ini pernah berperan sebagai Ren, sebagai human, human formnya Ultraman Zero untuk pertama kalinya ya di film Ultraman Zero yang tahun 2010 itu. Yang kali ini juga dia bakal berperan dengan sebagai Yuichiro, yang seperti si Akito itu loh, sebut saja. Nah, si Yuichiro merupakan ilmuwan dalam divisi Terrestrial Peaceable Union, yang singkatannya TPU ya. Yuichiro merupakan orang yang mengembangkan teknologi untuk kendaraan tempur Gas Sledge. Dia juga mengunjungi Nurse DC untuk mengirimkan persenjataan baru yang dia buat kepada kru yang lain. Layaknya seorang ilmuwan yang sama seperti si Soma ya, dia selalu tenang. Dan jika dalam pertempuran, dia dapat mengontrol mekanisme atau memberikan perintah kepada pilotnya.
Berikut ke kata selanjutnya yaitu si Kaizaki Sawa yang diperankan oleh si Miyazawa Sae. Dan teman-teman juga tidak asing mengenai kata yang satu ini ya. Nah, kata yang satu ini merupakan kata yang persis banget di filmnya Otome Saga ya. Hanya saja menjadikan pertanyaan adalah apakah si Sawa itu sama dengan di filmnya Otome Saga atau Sawa ini selama ini yang kita ketahui itu berada di universe-nya Ultraman Trigger ataupun Decker di waktu film Otome Saga itu tayang. Nah, itu yang menjadi misteri untuk kita semuanya. Oke, lanjut. Si Wakil Kapten Sawa merupakan sosok yang dapat diandalkan dan sudah seperti kakak perempuan bagi pak anggota tim baru, yaitu si Soma, Ichika, dan juga Kanata. Dan berbeda dengan kata mereka, Miyazawa memerintahkan mereka dengan kata-kata tegas. Meskipun dia merupakan pilot dan operator nurse DC, dia sebenarnya seseorang. Nah, itu yang aku maksud, yang memegang gelar dokter dalam ilmu biologi. Wah, ternyata Sawa seorang ilmuwan dong. Berikut kata selanjutnya yaitu merupakan kapten dari seluruh anggota God Slash yang terbaru, yaitu si Murahoshi Taiji yang diperankan oleh si Kikawada Masaya. Nah, kata ini pernah kita lihat sebelumnya di tokusatsu lainnya, yang katanya kata yang satu ini merupakan Master Red dari Real Soldier, dan juga dia pernah tampil di filmnya Kamen Rider yang beberapa tahun yang lalu. Gue kurang tahu sih apakah dia benar-benar tampil di Kamen Rider, tapi kalau misalnya benar silahkan kalian komen di bawah untuk penjelasannya ya. Oke, jadi lanjut. Si Kapten Taiji merupakan junior dari kapten pertama God Slash yang yaitu si Kapten Seiya ya. Karena serangan monster menjadi lebih jarang, dia meninggalkan garis depan untuk bekerja sebagai kepala sekolah pelatihan TPU untuk mengumpulkan anggota baru. Tetapi setelah invasi Spear, dia kembali ke lapangan sebagai kapten baru, menggantikan posisinya atau bisa dikatakan penerusnya si Kapten Seiya ya. Sekarang dia memerintahkan tim yang bertugas untuk mempertahankan bumi. Dia memiliki kepribadian yang tenang, yang persis seperti sama dengan si siapa ya? Si Yuichiro ya. Lanjut, dia juga selalu bersikap cerah dan tersenyum, dan juga setiap dia melepaskan kacamatanya itu dia jadi marah, kayak awkward gitu. Tetapi tidak pernah kehilangan senyumnya. Keinginannya adalah untuk melindungi barang berharga dari orang-orang yang tidak terhitung jumlahnya di bumi. Ya, intinya sih lebih tepatnya nyawa para umat manusia yang dimaksud. Dan yang terakhir adalah mengenai kata yang berupa sistem Android. Gue kurang tahu sih, tapi yang pasti yang satu ini adalah si Hane 2 yang merupakan modifikasi sebagai 25 anniversary-nya di serial Otome Dyna yang Hanejiro ya. Kalau di Decker dia bernama Hane, yang katanya sih diisi oleh pengisi suara yang bernama si Tsuchida Hiroshi, yang katanya menjadi yang dulu pernah jadi Kaku Ranger atau Kaku Blue. Aduh, gimana jelasinnya? Tapi yang pasti dia pernah tampil di serial Super Sentai di Kaku Ranger yang menjadi Ranger birunya. Oke, lanjut untuk penjelasan katanya. Awalnya dikembangkan oleh Terrestrial Peaceable Union atau TPU untuk menjadi otak
dari pesawat ruang angkasa tak berawak baru untuk pengembangan luar angkasa. Setelah Invasi Spears menjadi unit AI untuk mengemudikan mode baru pesawat tempur Muktahir. Ia dapat berbicara dengan tim dari ruang komando NURS DC, dan dalam misi ia menjadi pendamping Kanata, sementara Kanata mengemudikan gas Falcon. Oke, jadi yang mengendari gas Falcon nggak cuma si Soma ya, tetapi Kanada juga bisa mengemudikan gas Falcon yang sebelumnya dikemudikan oleh si Kengo ya. Oke, jadi demikianlah karakter yang bisa aku perkenalkan pada teman-teman semuanya untuk video kali ini. Selanjutnya kita cek majalah aja dulu kali ya. Oke, jadi kita sebelumnya mohon maaf dulu ya, karena untuk video kali ini baru bisa aku bahas mengenai majalah updatean di bulan Mei kalau tidak salah ya. Gak tahu, oh ya, menjelang bulan Juni nih untuk penayangan Ultraman Decker. Jadi langsung aja kita membahasnya. Pertama mengenai Decker ya, yang flash type. Di sini kita diperlihatkan mengenai finisher Ultraman Decker yang gak sama banget dengan Ultraman Dyna, tetapi membuat sensasi yang berbeda, agar seolah-olah benar menjadi penerusnya Ultraman Dyna gitu. Yang pertama, di sini ada beberapa finisher untuk flash type. Finisher yang biasanya seperti Decker Slash dan juga Decker Flash Kick. Serta finisher utamanya adalah Selgen Ray, yang merupakan finisher utama Decker di wujud flash type. Ternyata sedikit berbeda ya, hanya beda satu katagana gitu, yang bagian C. Biasanya kalau Dyna kan So, ini C. Oke, jadi lanjut untuk selanjutnya mengenai Dyna Stone Type ya. Tuh, di sini kita diperlihatkan mengenai Decker yang menggunakan Stone Type dengan finisher yang dimiliki si Decker ya, Decker Stone Type. Pertama, Decker Strong Swing. Kalau Dyna Volker Swing ya, itu hanya eksklusif di game Fighting Evolution 3. Kalau teman-teman semua pernah main, wah, emang luar biasa. Kemudian di sini ada Decker Strong Upper. Oh, berarti kayak yang si Z Beta Smash ya, Z Steam Upper, yang dihajarnya dari bawah ke atas. Lalu finisher utama si Decker Strong Type adalah Tornado Blast Breaker atau Donate Breaker. Berarti beda ya dengan konsep Dyna yang 25 tahun, yang finisher utamanya Grenade Bomber. Kalau yang ini Tornado Breaker, itu finisher utama si Decker Stone Type. Kemudian untuk Decker Miracle Type, oke. Di sini persis banget jurusnya, hanya saja beda nama gitu. Yang attack biasanya itu Decker Magic, tuh. Persis banget dengan Dyna Miracle Type ya. Tuh. Kemudian ada Decker Miracle, ini kanjinya Mi dan gak jelas banget sih, tapi yang pasti ini seperti Miracle Kick gitulah, dengan cloningnya Decker Miracle Type juga. Serta finisher utamanya adalah Lariat Wave. Agak susah sih sebutannya, tapi seperti itulah sebutannya. Kalau misalnya salah, silahkan kalian komen di bawah. Ini finishernya sama dengan Dyna, hanya saja beda nama ya. Dari Flash, Storm, dan Miracle juga beda nih. Meskipun sangkanya sama, tetapi namanya beda. Lariat Wave, yang merupakan finisher utama si Decker Miracle Type.
ya kayak seperti menciptakan black hole ya untuk menyerap musuh ke dalam black hole tersebut. Baiklah teman-teman semuanya, jadi pembahasan majalahnya udah selesai ya. Jadi kita bahasnya singkat-singkat, tapi ya pasti semoga teman-teman semuanya juga bisa dimengerti mengenai apa yang aku sampaikan pada teman-teman semuanya. Jadi untuk video kali ini juga kita sekaligus membahas tentang trailer Ultraman Decker yang akan tayang di 9 Juli nantinya. Oke, di sini kita coba menganalisa ya, yang dimana kita diperlihatkan mengenai aksi Decker yang akan muncul, yang juga dimulai dari yang satu ini nih. Kita diperlihatkan mengenai roket ya, yang terbang ke entah kemana, tapi yang pasti ini menurut pendapatku atau perkiraanku, kemungkinan bisa jadi God Solid yang di serial Trigger sebelumnya itu mereka sedang menjalankan misi ke suatu tempat gitu. Jadi bisa jadi mungkin sejak kepergian mereka maka terciptalah anggota baru God Solid gitu. Bisa jadi ya, ini pasti perkiraanku nih. Kemudian kita ditunjukkan tentang kehidupan sehari-hari si Kanata yang merupakan pegawai toko di tempat ia kerja di sini ya. Tuh, sungguh makmur si Kanata yang selalu berkomunikasi kepada orang-orang terdekatnya nih, antara kakek-kakek dan juga nenek-nenek sih. Gak tahu mereka itu siapanya si Kanata, tapi yang pasti ini menjadi suatu hubungan keluarga untuk si Kanata itu sendiri. Oke, kemudian tiba-tiba muncullah pasukan Spear yang menghancurkan kota di tempat Kanata hidup ya, yang menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya nggak cuma si pasukan Spear yang muncul, tetapi juga ada Spearsaurus yang ikut menghancurkan kota tersebut ya tuh. Dan kalau dia lihat itu kayak menyerupai Sherpadon sih. Gak tahu itu seperti Sherpadon atau gimana, tapi yang pasti ini merupakan monster officialnya di serial Decker ya. Lalu kita dipertunjukkan tentang si Kanata yang berjuang keras untuk melindungi orang lain di sekitarnya. Lalu menunjukkan kita tentang tekad si Kanata yang begitu kuat ya. Lalu memunculkan suatu kekuatan yang muncul di hadapan si Kanata untuk mengalahkan musuh-musuh yang menghancurkan kota tersebut tuh. Di sini kita juga lihat ya mengenai bagaimana caranya si Kanata mendapatkan kekuatan Decker. Nah, mungkin ini yang akan terjadi di episode 1 nantinya. Lanjut, kita diperlihatkan juga ya tentang si Kanata. Aduh, lupa ingat lagi. Yang pertama kalinya berubah jadi Ultraman Decker ya, lalu menghadapi si Spearsaurus. Kemudian di scan lainnya juga kita diperlihatkan mengenai si Kanata, Ichika dan juga Soma yang bergabung ke God Select untuk pengalaman mereka pertama kalinya. Dan kayaknya mereka masih baru ya, baru 3 anggota. Sedangkan yang 2 anggota sebelum yang God Select yang di serial Ultraman 3 baru 2 ya, yaitu Kapten Taiji dan juga Wakil Kapten Sawa. Dan itu baru 5 sih. Lalu di sini kalau bisa kita panggil Seren aja kali ya. Ini gue lupa ingat lagi, seriusan. Ini karena mendadak banget. Di sini si Ren dan juga si Hanetsu yang sedang menjalankan tugas mereka ya, 3 Sledge sebagai anggota barunya. Dan mereka menjalankan masing-masing pekerjaan mereka juga di markas God Select.
Dan di sini ada beberapa scan yang bisa kita lihat mengenai keluarnya Nurse DC untuk pertama kalinya dari base ya. Karena di sale sebelumnya yang Ultimate Trigger kita belum lihat nih mengenai scan yang satu ini. Ya dimana si Nurse DC bawa keluar dari base-nya, tepat base-nya gimana ya? Kalau bisa kita katakan di tempat Shizuma gitulah. Yang pasti. Karena pas sale Ultimate Trigger kita baru ditunjukin mengenai scan yang satu ini ya. Mengenai keluar Nurse DC dari base-nya. Oke, kurang penting sih, tetapi yang menjadikan unit barunya adalah mengenai unit yang satu ini. Nah, ini adalah unit tambahan untuk Gas Sledge yang bernama Gas Hawk, yang merupakan pesawat barunya untuk Gas Sledge. Dan di sini kita juga bisa mengenai skill yang persis banget dengan Guards Falcon. Yang Guards Hawk juga seperti bisa ke mode lain gitu. Nih, mode yang satu ini. Dan tidak hanya itu saja, dengan muncul unit barunya Guards Hawk, itu bisa digabung dengan Guards Falcon yang menjadi Guards Gurikon. Wah, unit yang sangat menarik banget untuk dikoleksi. Ya, kalau teman-teman semuanya sebagai fans Ultra ya. Lalu, kita juga bisa melihat mengenai kemunculan monster yang akan muncul di seri Ultimate Trigger ya. Mengenai Spearosaurus nih. Ini yang pas si Kanata berubah pertama kalinya jadi Decker ya dengan wujud flash type. Dan tak hanya itu aja, di sini kita juga lihat mengenai si Spear Gomorrah nih, yang satu ini. Tetapi di scannernya seperti yang satu ini, kita bisa lihat bahwa saat Nurse DC menuju ke TKP, kita diperlihatkan mengenai si Gomorrah yang dengan wujud biasa yang kita kenal sebelum dia dirasuki oleh Spear yang mengubahnya menjadi Spear Gomorrah gitu. Dan kalau untuk monster yang satu ini gue kurang yakin sih apakah dia juga memakai kekuatan Spear. Tapi yang pasti ini menjadi monster baru di serial Ultimate Decker. Dan yang terakhir mengenai senjata utama si Decker yang akan ia pakai adalah Ultra Dual Sword. Tapi kayaknya masih dalam bentuknya aja, belum fiturnya seperti apa. Tapi yang pasti bakalan dijelaskan untuk next video. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah pembahasan untuk updatean Ultimate Decker kali ini ya. Dan kita akan nantikan seberapa serunya Ultimate Decker yang bakalan tayang untuk kita semuanya secara global di Ultimate Official YouTube nantinya. Jadi menyisakan beberapa minggu lagi, setauku tinggal 3 minggu lagi sebelum Ultimate Decker itu tayang. Oke, jadi demikianlah untuk pembahasan kali ini. Semoga dengan info yang kusampaikan itu berdasarkan fakta yang kudapatkan, dan semoga juga ini bisa mendapatkan ilmu teman-teman semuanya sebagai fans Ultraman. Jadi nantikan aja untuk Ultimate Decker yang akan tayang 9 Juli nantinya setiap jam 7:30 pagi di channel Ultraman Official YouTube. Jadi nantikan aja untuk penayangan Ultimate Decker ya. Sekali lagi, pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga subscribe biasanya, jangan lupa like, comment, dan share ini. Tidak mengetahui video terupdate, jangan lupa subscribe di channel YouTube dan nah, apabila aku ada kesalahan dan kekurangan salah apa yang gue ngucapin kepada teman-teman semua itu terputus-putus, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Karena gue bukanlah makhluk yang sempurna, dan yang sempurna itu hanya seperti kita, Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video.